Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Jadi waktu istirahatnya telah selesai ya. Jadi sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita hari ini. Ya, Bu. Nah, pelajaran kita hari ini tentang awas kita bisa dihukum. Nah, dalam pembelajaran materi ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kalian capai. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama itu kalian dapat menganalisis dampak dari sebuah pelanggaran peraturan tertulis dan juga tidak tertulis. Yang kedua yaitu kalian dapat menganalisis manfaat dari menaati peraturan. Ya, Bu. Nah, kira-kira kalian apa yang kalian ketahui mengenai peraturan? Tata tertib, Bu. Ya, jadi salah satu contohnya itu peraturan itu tata tertib. Nah, jadi peraturan itu ketentuan yang mengikat warga, kelompok masyarakat sebagai panduan tatanan dan mengenali tingkah laku yang sesuai dan dapat diterima oleh setiap kelompok masyarakat. Nah, ketika jam istirahat atau di rumah, permainan apa yang kalian suka mainkan? Petak umpet, Bu. Apalagi Ular tangga, Bu. apalagi Lempar sepatu, Bu. ya. Nah, tentu dalam permainan tersebut ada peraturannya atau ketentuan yang kalian buat agar bagus untuk dimainkan. Ada, Bu. Misalnya dalam permainan apakah kalian selalu menetapkan seluruh peraturan dalam permainan yang kalian lakukan? Ya, Bu. Iya, Bu. Kalau dalam permainan yang kalian lakukan, kalian tidak ada peraturan, apa yang terjadi? Tidak jadi permainannya, Bu. Berantakan, Bu, permainannya. Ya, pasti ada teman-temannya yang curang ya, dan pasti ada yang melakukan kesalahan dalam permainan. Jadi, nah, di sini ada beberapa contoh peraturan yang ada di sekolah ini. Contoh peraturan tertulis yang ada di sekolah. Natalia, silakan bacakan apa saja. Yang pertama, Bu, siswa wajib datang ke sekolah tepat waktu. Yang kedua, siswa wajib memakai sepatu hitam pada hari Senin. Yang ketiga, siswa wajib memakai seragam sesuai ketentuan sekolah. Dan yang keempat, kelas wajib dibersihkan setelah kegiatan pembelajaran selesai. Ya, ini hanya beberapa contoh saja ya peraturan tertulis yang ada di sekolah. Nah, kira-kira adakah yang peraturan tidak tertulis yang ada di sekolah yang kalian ketahui? Tidak ribut di kelas nih, Bu. Ya, betul. Jadi ini juga ada peraturan yang tidak tertulis di sekolah ya. Jadi salah satunya itu yaitu di dalam kelas. Kemudian tidak boleh merusak tanaman yang ada di luar sekolah. Kemudian yang ketiga, tidak boleh memasuki temannya hingga membuat konflik. Jadi tidak boleh berkelahi ya dengan temannya. Nah, yang keempat juga wajib menjaga kerukunan antar teman. Jadi kalian harus saling menghargai temannya. Tidak boleh mengejek, tidak boleh mengajak untuk berantem ya. Ya, ada juga peraturan yang tidak tertulis di rumah ya. Contohnya itu merapikan tempat tidur, meminta izin ketika akan keluar rumah, mengucapkan salam ketika masuk ke rumah, dan juga menjaga keadaan rumah tetap rapi dan bersih. Apakah semuanya menjalankan peraturan ini di rumah? Bisa, Bu. Ya, bagus ya kalau dijalankan. Ya, Bu. Kemudian contoh peraturan tertulis di masyarakat
pendapatnya harus dihargai. Tidak boleh jika ada orang yang berbicara kita langsung memotong. Nah, yang terakhir yaitu menghormati tradisi dan adat istiadat. Jadi kita harus menghormati tradisi dan adat istiadat yang ada di sekitar kita ya. Kemudian membantu dan memberi dukungan pada sesama. Jadi ketika ada temannya yang kesusahan, kita harus memberikan dukungan dan juga bantuan. Jadi sini ibu ada gambar. Kira-kira ada yang tahu ini gambar apa? Pelanggaran lalu lintas, Bu. Ya betul, ini adalah gambar anak sekolah yang melanggar peraturan lalu lintas ya. Kira-kira apa pelanggaran yang dibuat oleh anak? Bonceng 3, Bu, tidak pakai helm, Bu. Ya betul, jadi ini adalah mereka itu melanggar peraturan yang tidak memakai helm dan juga bonceng 3. Jadi itu dilarang ya. Jadi anak-anak, apakah kalian tahu kira-kira apa siapa saja yang dirugikan oleh pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh anak sekolah ini? Diri sendiri, Ya, selain itu orang lain. ya orang lain, ya orang tua. Jadi ketika mereka melakukan pelanggaran, bisa saja ketika mereka sedang menaik motornya, mungkin bisa terjalan dan mereka bisa saja mengalami kecelakaan yang juga dapat melibatkan orang lain ya. Jadi ketika ada keluarganya baik itu ayahnya, ibunya atau kakaknya yang pergi keluar, harus diingatkan ya supaya memakai helm dan tidak boleh berboncengan 3 orang ataupun lebih. Jadi yang diperbolehkan naik motor itu hanya 2 orang. Nah, kira-kira ada yang tahu persyaratan untuk sebelum kita bisa naik motor? Punya SIM, Ya, pertama punya SIM, yang kedua STNK, STNK. Nah, ketika umur berapa kira-kira orang sudah bisa mempunyai SIM? 17. Ya, 17 tahun ya. Jadi nanti orang ini harus berusia 17 tahun baru punya ATM, kemudian bisa mengurus SIM. Kemudian ketika mengendarai motor harus menggunakan helm. ya, harus menggunakan helm ya. Nah, kalau di sekolah biasanya pelanggaran yang sering terjadi itu apa? Bu yang saya bilang. Bolos, Ya, bolos. Apalagi? nyontek, Nyontek. Apalagi? terlambat, Ya, terlambat. Nah, kira-kira dari 3 yang kalian sebutkan tadi apa yang sering sekali terjadi di sekolah? terlambat, Bu. Ya, terlambat ya. Nah, kira-kira apa yang dampak dari pelanggaran tersebut? Ketinggalan pelajaran, Bu. Apalagi? Dicap buruk oleh teman, Bu. Ya, jadi ketika kita akibat dari ketika kita terlambat ke sekolah yaitu ketinggalan pembelajaran akan menjadi kegiatan pembelajaran akan menjadi terganggu, kemudian ketinggalan pelajaran dan juga dicap buruk oleh teman serta dapat merugikan orang lain karena ketika kita terlambat masuk kelas tentu kegiatan pembelajaran akan menjadi terganggu dan hal ini juga akan merugikan teman-teman kita yang ada di kelas. Nah, solusinya dapat dari pelanggaran tersebut ya, ketika kalian terlambat itu kalian bisa membiasakan untuk bangun pagi. Kemudian yang kedua tidur yang cukup, jadi jam begadang ya, harus tidur tepat waktu. Kemudian manajemen waktu yang baik, jadi kalian harus bisa mengatur waktu kalian dengan baik supaya kalian tidak terlambat ke sekolah. Mungkin pembelajaran kita hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Kalau tidak sudah paham semua? Sudah, Bu. Adakah yang ingin menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Baik, Ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini ya. Jadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu setiap peraturan yang ada harus ditaati agar tidak merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Karena peraturan itu dibuat untuk menjaga keamanan serta ketentraman kita bersama sebagai masyarakat. Sampai di sini saja pembelajaran saat ini dan istirahat sudah berbunyi. Kalian boleh keluar untuk istirahat. Terima kasih, Bu.